warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Maliunur Hidayat. Saya Muhammad Fila Yusuf Azra. Nama saya Muhammad Zamzami. nama saya Nuraini Ramadhani. Nama saya Sabrina Anyali. Dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk sekitarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya, taman kota merupakan ekosistem terbuka. Hal ini dikarenakan aliran dari luar dapat dengan mudah masuk, sedangkan berdasarkan habitatnya, ekosistem ini merupakan jenis ekosistem buatan karena ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan dengan campur tangan manusia. Komponen penyusun ekosistem itu ada yang biotik. Faktor biotik pertama adalah produsen. Faktor biotik sekaligus hal yang mendominasi dari ekosistem ini adalah pepohonan. Pepohonan masuk ke dalam jenis produsen karena bersifat autotrof. Artinya bisa membuat makanannya sendiri yang berasal dari hasil fotosintesis. Lanjut ke konsumen tingkat 1. Hewan-hewan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hewan herbivora. Contohnya siput ini. Dengan ini bisa menjadi konsumen tingkat 1. Juga melihat tupai, ia merupakan herbivora, artinya masuk ke dalam konsumen 1. Selain itu, ada juga kupu-kupu sebagai konsumen tingkat 1. Terakhir, kami menemukan burung-burung kecil. Faktor biotik yang akan kita bahas terakhir adalah pengurai. Fungi merupakan jenis dekomposer utama yang tersebar di bumi. Contohnya jamur. Fungi memiliki hifa yang merupakan filamen bercabang. Hifa tersebut mampu masuk ke dalam bahan organik sehingga menjadikan fungi sebagai pengurai yang efektif. Cacing tanah merupakan hewan pemakan sisa organisme mati, seperti hewan dan tumbuhan yang berada di dalam tanah. Cacing tanah akan memasukkan bahan sisa tersebut melalui mulut, kemudian melewati saluran pencernaan dan mengeluarkannya melalui anus. Proses ini dilakukan supaya cacing tanah mendapat nutrisi serta energi. Lalat juga merupakan salah satu jenis pengurai. Ia merupakan detritivora. Semut sebagai soil engineer sangat penting bagi ekosistem. Dalam hal ini, semut ikut berperan dalam merombak material organik. Pengurai berupa detritivora yang kami temui terakhir adalah lalat buah. Dan ada yang abiotik. Suhu lingkungan merupakan faktor abiotik yang penting dalam distribusi organisme karena efeknya terhadap proses-proses biologis. Yang kedua, air. Variasi drastis dalam ketersediaan air di antara habitat-habitat yang berbeda merupakan sebuah faktor penting lain dalam distribusi spesies. Sinar matahari. Sinar matahari yang diserap oleh organisme-organisme fotosintetik menyediakan energi yang menjadi pendorong kebanyakan ekosistem. Dan sinar matahari yang terlalu sedikit dapat membatasi distribusi spesies fotosintetik. Kemudian ada bebatuan dan tanah. pH, komposisi mineral, dan struktur fisik bebatuan dan tanah membatasi distribusi tumbuhan, dan berarti juga distribusi hewan pemakan tumbuhan. Hal-hal tersebut turut berperan menciptakan ketidakseragaman di ekosistem darat. Lalu interaksi apa saja sih yang ada di dalamnya? Karena tanaman dan jamur membentuk hubungan yang erat, tanaman dan jamur dalam tanda kutip makan satu sama lain. Tumbuhan menyediakan gula untuk jamur melalui fotosintesis yang tidak bisa dilakukan oleh jamur untuk membuat tanaman. Jamur kemudian menyediakan mineral dan air ke akar untuk tanaman. Karena tanaman dan jamur membantu satu sama lain, ini adalah masuk ke hubungan mutualistik, yaitu jenis yang dikenal sebagai simbiosis mutualisme, yang berarti kedua organisme saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yang kami temukan adalah hubungan antara lebah dengan pohon Kamboja.
Selain itu, ada juga kupu-kupu dengan pohon Kamboja. Tetapi, kupu-kupu bergegas terbang ke daun tumbuhan lain. Nah, bentuk hubungan antara kupu-kupu dan tanaman juga merupakan contoh simbiosis, yaitu contoh simbiosis mutualisme. Ada juga simbiosis komensalisme antara pohon beringin dengan pohon mangga. Sirih gading dan beringin menimbulkan simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, namun pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Predasi yang terjadi adalah persaingan tumbuhan di hutan untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Tumbuhan dengan akar yang besar dan kuat akan mendapat air lebih banyak. Tumbuhan yang memiliki batang tinggi juga mendapat sinar matahari yang banyak dan berpotensi menutup sinar matahari ke pohon lain yang lebih kecil. Tadi, saya juga menemukan laba-laba dan cacing. Interaksi yang mereka timbulkan adalah predasi. Setelah mengamati video tadi, kita masuk ke sesi pembelajaran. Ekosistem adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang saling memengaruhi antara segenap unsur lingkungan hidup. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan suatu bahasan luas karena melibatkan banyak komponen, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hal ini juga berarti bahwa ekosistem tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan berbagai macam jenis. Lebih dalam mengulas mengenai ekosistem, ekosistem dikelompokkan berdasarkan kelengkapan komponen, bentuk dasar, dan habitat. Ekosistem berdasarkan habitatnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat ditandai dengan faktor lingkungannya yang lebih didominasi oleh daratan, seperti hutan tropis, sabana, chaparral, padang rumput beriklim sedang, hutan konifer utara, dan tundra yang merupakan ekosistem alami. Dan untuk ekosistem darat buatan yang terdiri atas kebun dan taman. Ekosistem perairan adalah bagian terbesar dari ospek luasan dan umumnya terstratifikasi berlapis-lapis seturut penetrasi sinar, suhu, dan struktur komunitas. Ekosistem perairan terbagi menjadi dua, yaitu kolam tawar dan perairan asin atau laut. Lalu, untuk perairan tawar dibedakan menjadi perairan lentik yang merupakan perairan yang menggenang dan tidak berarus, contohnya sungai, waduk, danau, dan rawa. Lalu yang satu lagi yaitu perairan lotik, yaitu perairan yang airnya mengalir ke satu arah saja, contohnya seperti sungai, air terjun, dan muara. Untuk perairan air asin terdiri dari zona antarpasang atau intertidal, zona pelagik samudra, terumbu karang, dan zona bentik laut, estuarti laut dangkal, dan laut dalam. Berdasarkan komponen dasarnya, dibedakan menjadi ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Ekosistem tertutup itu ekosistem yang sistem dengan batas tidak memungkinkan untuk terjadi pertukaran energi. Artinya, tidak ada aliran energi yang dapat keluar ataupun masuk.
Lalu kita lanjut ke ekosistem terbuka. Ekosistem terbuka yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi melintas batas subsistem bumi, yang merupakan contoh dari sistem ini. Sistem terbuka ini ditandai dengan adanya energi atau materi yang dapat melewati batas suatu sistem. Sedangkan sistem tertutup ditandai dengan tidak adanya energi yang atau materi yang melewati batas luar sistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Hubungan biotik maupun abiotik merupakan hubungan timbal balik yang rumit dan biotik kompleks. Maupun abiotik, komponen biotik yaitu faktor-faktor hidup sampai semua organisme yang merupakan bagian dari lingkungan suatu individu. Komponen abiotik yaitu faktor-faktor tak hidup, semua faktor kimiawi dan fisik seperti suhu, cahaya, air, dan nutrien yang memengaruhi distribusi dan kelimpahan organisme. If anyone can fill my world with joy and happiness, and cast away all of my loneliness, always there beside me when I am down. Setiap makhluk hidup tidak mampu hidup berdiri sendiri tanpa bantuan lingkungan sekitarnya. Who can make it all come true? It's you, yes it is true. A friend in need is a friend indeed. If anyone can fill my world Seperti makhluk hidup lain dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. with my loneliness, always there beside me when I am down. Sumber daya tersebut digunakan untuk keperluan pangan, pertumbuhan, perlindungan, dan perkembangbiakan. Jadi, peran komponen lain dalam ekosistem sangat penting keberadaannya untuk menjamin kelangsungan hidup suatu makhluk hidup.